Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kembali lagi bersama Kakak Vina di sini dan Kakak Lydia. Ya, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik siap kan? Yes, Yes, pastinya adik-adik siap. Nah, kita berdoa dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk penyertaan Engkau Bapak sampai hari ini Bapak. Kami dapat menyembah dan memuji Engkau hari ini Bapak lewat The Disciples Bapak. Walaupun kami hanya melalui media Bapak, tapi kami percaya Bapak ada kuasa yang sama Bapak yang bekerja Bapak di setiap rumah Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Kami katakan biar setiap pujian ini menyenangkan hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Amin. Yes. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, yuk gerakan badannya adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ya benar teman-teman, waktu kita baca firman dan waktu kita berdoa, itu kita tinggal di dalam Yesus. Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah caranya. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik mau kan? Yes. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Yes, Lord. Kami percaya Bapa, waktu kami tinggal di dalam Engkau, waktu kami membaca firman dan berdoa, Bapa, kami percaya bahwa ada pertumbuhan Bapa yang Kau berikan kepada kami, Bapa, anak-anak-Mu, dan ada buah Bapa yang kami hasilkan, Bapa. Kami mau tinggal lebih lagi Bapa di dalam Engkau, Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau, kami menyiapkan hati kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Setiap keadaan bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu. Mari adik-adik angkat tangannya. Ku mau memujimu, ku muliakan namamu dalam setiap keadaan, bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku muliakan namamu dalam setiap keadaan, bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance,
to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you, glorify your name, made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. Thank you, Lord. Ya benar, Bapa. Kami diciptakan untuk menyembah Engkau, Bapa. Kami percaya, Bapa, waktu kami menyembah Engkau, Bapa, Engkau tersenyum, Bapa. Engkau tersenyum melihat bahwa kami anak-anak-Mu yang sangat manis. Dan hari ini, Bapa, anak-anak-Mu, Bapa, kami, Bapa, ingin mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami buka hati kami dan telinga kami, Bapa, untuk mengerti setiap firman yang dibagikan. Dan biar Roh Kudus-Mu, Bapa, mengajar kami, memberikan kami pewahyuan dan pengertian, Bapa. Yes. Terima kasih, Bapa, untuk hari ini, untuk sore ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik, ketemu lagi sama Tante Shirley. Sore ini Tante Shirley mau ngulang lagi nih cerita mengenai Nuh. Bulan Januari kemarin Tante Shirley udah ceritakan ya mengenai Nuh ya. Nah, cuma hari ini Tante Shirley mau ulang sedikit cerita Nuh, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, oke. Nah, jadi pasti masih ingat ceritanya. Ya, nah waktu itu Tuhan melihat bahwa manusia di bumi sudah sangat jahat.
maka hati Tuhan menjadi sangat sedih. Kemudian Tuhan berfirman, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun semua, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau buat dengan pakal. Pakal itu sejenis aspal ya adik-adik, sejenis lem gitu ya, supaya nggak ngerembes airnya. Ya, dikasih pakal, dikasih lem gitu ya, dari luar dan dari dalam. Dan Tuhan lanjutkan, "Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu bagimu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, adik-adik tahu nggak? Waktu zaman Nuh terjadi ini ya. Ini waktu itu belum lama waktu bumi diciptakan. Ya, masih dulu banget. Alkitab bilang ini dunia purba. Nah, waktu dunia purba ini nggak sama kayak sekarang. Waktu itu tuh belum pernah ada hujan. Ya, di Alkitab bilang ya, waktu itu tuh belum pernah ada hujan. Ya, di Kejadian 2 ayat 5 dikatakan bahwa belum pernah ada Tuhan belum pernah menurunkan hujan ke atas bumi. Jadi waktu zaman Nuh ini, waktu Tuhan bilang sama Nuh tadi bahwa Tuhan akan menurunkan hujan dan kemudian akan terjadi air bah, Nuh tuh nggak bisa bayangin loh. Hujan tuh kayak apa sih? Air bah itu kayak apa sih? Orang belum pernah ada di atas muka bumi hujan loh adik-adik. Ya, nah jadi Nuh itu nggak pernah lihat hujan, nggak pernah lihat air bah, nggak pernah lihat perahu, apalagi kapal. Terus tiba-tiba Tuhan bicara sama Nuh bahwa akan ada hujan, akan ada air bah, Nuh harus buat perahu. Oh my goodness. Jadi sebenarnya waktu itu Nuh gak kebayang sama sekali. Dia tuh kayaknya sebenarnya gak ngerti maksud Tuhan tuh apa. Dia sebenarnya gak ngerti. Dia gak ngerti hujan kayak apa, apalagi air bah kayak apa, gak ngerti. Tapi adik-adik tahu gak, Tante Sherry belajar nih dari Nuh ini. Walaupun dia gak ngerti Tuhan tuh sebenarnya mau bicara apa sih hujan itu, air bah itu, tapi Nuh mau taat, tetap mau bikin bahteranya, walaupun dia nggak kebayang, walaupun dia nggak ngerti. Adik-adik, buat kita sendiri nih ya, gampang nggak ya
untuk taat waktu kita nggak ngerti? Kayaknya susah ya. Kadang-kadang kita tanya, "Pa, Ma, emang gitu kenapa? Emang kenapa harus begitu? Emang harus taat ya?" Bener nggak? Ya, seringkali kita kayak gitu. Gak apa-apa. Gini, kasih tahu. Nanya boleh nggak? Boleh. Nanya kenapa boleh nggak? Boleh. Tetapi satu hal, kita mau belajar nih sama Nuh, bahwa Nuh itu dia taat dulu sebelum ngerti. Jadi itu kita harus punya Nuh di hati kita nih. Oh ya Tuhan, Tuhan kasih papa mama sama saya, Tuhan kasih otoritas sama saya mau belajar nih dari Nuh. Nuh itu taat walaupun gak ngerti. Saya mau belajar taat walaupun saya gak ngerti. Nah nanti kita lihat sama-sama ya, efek dari taatnya Nuh itu apa ya. Ya, cuma Tante Sherly mau kasih tahu sore ini, Tante Sherly belajar loh dari Nuh. Nuh itu taat sebelum dia ngerti. Ya oke, nah kita lanjut ya. Lanjut. Terus tadi kan kita udah tahu nih ya, Tuhan ngomong. Terus Alkitab bilang Nuh melakukan yang disuruh Tuhan sama dia. Tuhan ngomong tadi berapa kali adik-adik? 1 kali. Bener ya, Tuhan cuma ngomong 1 kali doang. Tapi Nuh langsung percaya dan Nuh langsung mau taat. Wow, gak gampang ya buat kita ya. Bener gak? Kadang-kadang nih ya, kita nih ya, papa mama ngomong nih ya, sekali belum tentu serius kali. Main game dulu lah. Nanti kita tunggu si papa atau si mama itu suaranya udah tinggi, suaranya udah gede. Oh, berarti papa mama serius nih. Oke. Baru saya stop nih ya. Oke, baru saya stop. Seringkali kita kayak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh diomongin sekali tuh kita merasa gak cukup gitu ya. Tapi adik-adik tahu gak? Tante Sherly belajar dari Nuh. Tuhan ngomong sekali, Nuh langsung lakuin. Nah, adik-adik, terus kita bilang gini, iya kalau Tuhan yang ngomong. Tapi kan, kalau yang ngomong sama saya tiap hari kan bukan Tuhan, Tante Sherly. Adik-adik, Tante Sherly kasih tahu ya. Tahukah adik-adik, waktu kita mau taat sama Tuhan, berarti kita harus mau taat sama otoritas yang Tuhan kasih. Ya, kita nggak akan bisa bilang, Tuhan saya taat sama engkau, kalau sama otoritas yang Tuhan kasih di hidup kita aja, yang nyata aja, kita nggak bisa taat. Nggak bisa adik-adik. Berarti namanya kita nggak taat. Ya, jadi memang kita diproses lewat ketaatan kita. Tapi kita mau belajar, kayak tadi saya bilang dari Nuh nih. Nuh taat walaupun nggak ngerti. Ya, kemudian Nuh itu diomongin sekali langsung lakuin. Benar ya adik-adik? Nah, kemudian adik-adik kita lihat. Ya, kita lihat berikutnya ya. Tante Sherly lihat di Alkitab ya. Di 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan ya, bahwa dicatat di situ bahwa Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Ya, adik-adik, pemberita kebenaran. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang yang memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Atau dengan kata lain, dia memberitakan Injil. Adik-adik, Nuh ini ya, Alkitab mencatat dia membangun Bahtera itu selama 120 tahun. Wow, 120 tahun. Ya, selama itu waktu yang dibutuhkan oleh Nuh untuk bangun Bahtera. Kenapa? Karena waktu itu Nuh belum pernah lihat Bahtera. Ya, terus Nuh bangun Bahtera itu cuma dia beserta anak-anaknya, satu keluarga. Nah, dan Alkitab mencatat bahwa Nuh itu pemberita kebenaran. Jadi, kita bisa bayangin kondisinya waktu itu ya. Pasti nih ya, Nuh itu waktu dia bangun Bahtera, orang-orang pasti datang ngeliatin. Nuh, kamu tuh bangun apa sih Nuh? Kok aneh-aneh? Terus Nuh bilang, teman-teman, saya lagi bangun Bahtera. Bahtera? Kenapa Bahtera Nuh? Bahtera itu apa sih? Terus Nuh bilang, hai teman-teman,
tahukah kalian, bumi ini sudah bertambah jahat. Kalian harus bertobat dan berbalik. Percaya kepada Tuhan, karena sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan dan akan ada air bah yang besar, dan Tuhan akan memusnahkan semua yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu Tuhan menyuruh saya membuat bahtera. Ayo teman-teman, mari kita buat bahtera sama-sama supaya kita selamat. Percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik, Tante Shirley bisa bayangin apa yang terjadi waktu itu. Teman-temannya semua, Nuh, kamu itu mabok kali, Nuh. Edan kali kamu. Astaga, kamu ini sinting kali ya. Hujan itu apa sih, Nuh? Nuh, hujan aja nggak pernah lihat. Apalagi air bah. Kamu itu mimpi kali ya. Tante Shirley bisa bayangin adik-adik. Pasti Nuh diketawain sama orang banyak waktu dia bangun bahtera. Semua pasti ketawain dia. Bener gak adik-adik? Ya. Tapi selama 120 tahun itu, ternyata Nuh itu tetap memberitakan kebenaran. Karena Alkitab mencatat seperti itu. Wow, luar biasa ya. Adik-adik, Tante Shirley belajar nih. Nuh belajar untuk berdiri sendiri, percaya sama Tuhan sendiri, mau taat sama Tuhan sendiri, walaupun orang lain gak ada yang mau. Wow, gak gampang ya buat kita diketawain sama orang-orang. Lu gak nyontek ya, lu sendiri gak nyontek. Tuh lihat semua pada nyontek tuh. Ih, so alim. Pernah gak adik-adik digituin? Waktu kita mau melakukan kebenaran, terus orang-orang malah ketawain kita. Waktu kita gak mau yang enggak, gak mau bikin nakal, kita malah diketawain sama orang-orang. Adik-adik pernah gak ngalamin kayak gitu? Kalau adik-adik ngalamin gitu, tenang aja. Kamu gak sendiri. Kamu benar. Karena Nuh pun dulu seperti itu. Nuh berani yang namanya stand alone. Berdiri sendiri. Walaupun semua orang ketawain dia. Dia tetap berdiri sendiri. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan walaupun gak ada yang lain. Walaupun semua mengucilkan dia. Walaupun gak ada yang mau main sama dia. Nah, adik-adik, wow, ada tapinya nih ya. Nah, tapi kita mau lihat nih ya, efeknya apa nih dari Nuh ya. Yang pertama tadi dia mau taat sama Tuhan walaupun dia nggak ngerti ya. Kemudian dia mau percaya sama Tuhan walaupun Tuhan ngomongnya satu kali, nggak harus diulang-ulang sampai Tuhan naik darah. Bener kan? Terus dia mau taat sama Tuhan walaupun gak ada orang-orang lain yang taat. Dia tetap memberitakan kebenaran, dia tetap bangun bahtera walaupun diketawain sama orang banyak. Bener ya? Nah, efeknya apa? Nah, kita mau lihat sama-sama nih ya. Dan bisa dilanjut baca ceritanya ya. Nah, lalu seperti yang dijanjikan Tuhan, datanglah air bah meliputi bumi. Turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Lalu matilah segala yang hidup yang ada di bumi. Semua manusia, hewan, tumbuhan, semua musnah. Nah, adik-adik, ya, kalau kita hitung nih di Alkitab nih ya, kita hitung kejadian demi kejadian dalam Alkitab, kita akan dapatin ya,
bahwa Nuh bersama dengan istrinya dan 3 anaknya, itu mereka berada di dalam bahtera selama 370 hari. Wah, lama juga ya. 1 tahun itu 365 hari, berarti setahun lebih Nuh sama keluarganya di dalam bahtera. Wah, gak bisa keluar main-main ya. Gak ada TV, gak ada HP, gak ada games. Ya, gak bisa jalan-jalan keluar, mau kemana, ke mall gitu ya, gak bisa. Tiap hari kalau keluar lihatnya apa? Laut aja, air aja. Terus kalau di dalam tiap hari ngapain? Main sama jerapah, main sama kuda, main sama kancil gitu ya. Kerja, makanin binatang, bersihin kandang dari BAB-nya. Ya, wah, ternyata taat itu proses ya, gak gampang ya. Mereka harus melewatin proses 1 tahun lebih di dalam bahtera. Dan itu gak enak kayaknya ya, bosen, gak bisa main-main. Tapi adik-adik, ternyata taat yang proses itu, ya kita juga belajar nih, berarti taat itu bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tapi taat itu adalah proses sepanjang kehidupan kita. Tapi adik-adik, Tante Sherly juga belajar sore ini dari cerita Nuh. Dari tadi kita belajar Nuh itu taat banget ya. Efeknya nih ya, berikutnya hujan itu berhenti. Dan kemudian air itu surut dari muka bumi. Ya, dan kemudian Tuhan menyuruh mereka semua keluar dari bahtera. Alkitab mencatat, keluarlah dari bahtera itu, Tuhan bilang sama Nuh. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, dan semua binatang yang ada bersama engkau di dalam bahtera ini. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya dan semua binatang-binatang tersebut. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Mereka menjadi petani dan menikmati tanah baru yang subur. Wow, adik-adik, Tante Sherly belajar dari cerita Nuh. Dan Tante Sherly mau adik-adik semua juga sore ini kita mau belajar sama-sama. Nuh yang taat ini, yang taat tanpa mengerti, yang taat Tuhan ngomong 1 kali, yang taat walaupun diejek orang semua rame-rame, tetap melakukan firman Tuhan. Bener ya adik-adik ya? Ternyata ketaatan mendatangkan berkat. Hore! Dan saya ulang adik-adik ya, ketaatan mendatangkan berkat. Ya, waktu Nuh taat sama Tuhan, dia ternyata sedang membawa dirinya sendiri dan keluarganya kepada berkat Tuhan. Ternyata setelah mereka taat, mereka selamat dari air bah, padahal semua orang mati. Ya, mereka mendapatkan pagar perlindungan Tuhan atas keluarga mereka. Ya, mereka menikmati bumi yang baru. Mereka menikmati hidup berkelimpahan di tanah yang baru yang subur. Wow, adik-adik luar biasa ya. Ternyata ketaatan itu ada upahnya. Adik-adik, Yesus sudah membayar semua dosa kita. Benar ya? Amin ya. Tetapi keberhasilan hidup kita di dunia ini tergantung kepada apakah kita mau belajar dari firman Tuhan atau enggak. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan akan membuat kita seperti Nuh. Hidup kita akan diberkati, kita akan ada dalam pagar perlindungan Tuhan, dan kita akan menikmati hidup kita di bumi ini. Wow, ya, oke, adik-adik, Tante Sherly percaya kita semua belajar dari Nuh sore ini. Dan Tante Sherly juga percaya bahwa adik-adik yang belajar firman Tuhan hari ini pasti mau seperti Nuh. Taat walaupun gak ngerti,
Taat walaupun diomongin baru sekali doang. Taat walaupun nggak ada yang seperti kita. Walaupun semua orang ketawain kamu taat. Tetapi kita mau percaya sama-sama adik-adik. Waktu kita taat, ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Hore! Oke, itu yang Tante Shelly mau bagi sore ini ya adik-adik. Tante Shelly percaya kita semua pasti belajar. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Oke, hari ini adik-adik, seperti biasa, Kakak akan memberikan 4 pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah siap? Tulis di kolom chat ya. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan pertama. Apa respon Nuh ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa ia akan mendatangkan air bah dan meminta kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera? Oke, ingat adik-adik, Nuh sebelumnya belum pernah tahu apa itu hujan dan juga apa itu bahtera. Nah, menurut adik-adik gimana tuh? Oke, nomor 2. Berapa kali Tuhan memerintahkan Nuh sampai Nuh taat dan langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nomor 3. Apa yang kita dapatkan ketika kita mau taat dan diproses sama Tuhan? Terakhir, nomor 4. Apa yang paling adik-adik pelajari dari pelajaran Nuh hari ini? Oke adik-adik, kakak ingin ingatkan, setelah adik-adik menjawab pertanyaan hari ini, tolong foto jawaban dari adik-adik dan kirimkan ke WhatsApp dari Cemeri. Oke? See you next week. Bye! Pada waktu itu, manusia mulai bertambah banyak di muka bumi. Dan ketika Tuhan melihat perbuatan-perbuatan manusia yang jahat, maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal ini sangat membuat hati Tuhan sedih. Inilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dengan istrinya memiliki 3 orang anak laki-laki beserta 3 orang mantunya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oleh sebab itu, Allah ingin menghapuskan manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah Ia ciptakan di muka bumi. Tetapi Nuh beserta keluarganya mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Nuh mendengarkan suara Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Banyak orang yang mentertawakan Nuh dan mengejek Nuh ketika Nuh membuat bahtera itu. Tetapi karena Nuh taat kepada Tuhan, ia tetap melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya untuk membuat bahtera itu. Nuh beserta dengan keluarganya membuat bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ketika saatnya tiba, Nuh juga membawa masuk binatang sepasang demi sepasang, yakni jantan dan betina dari segala yang ada di muka bumi. Nuh membawa binatang-binatang tersebut masuk ke dalam bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Kemudian masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama istrinya, 3 orang anaknya, dan juga istri dari anak-anaknya. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, akhirnya bumi pun telah kering. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Nuh, istrinya, anak-anaknya, juga mantunya
beserta dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Tuhan juga berfirman kepada Nuh, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah di bumi. Halo adik-adik Little Disciples, gimana kabar adik-adik semuanya? Selamat sore. Nah, kita kembali lagi di episode yang selanjutnya. Tapi tetap sama aja sih adik-adik, yaitu ayat hafalan bersama-sama dengan Koko pastinya. Nah, adik-adik, gimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Adik-adik, boleh dong kasih stiker emoticon yang melambangkan adik-adik pada hari ini. Apakah itu emoticonnya lagi senang, atau lagi bersemangat, atau lagi bersuka cita, atau lagi marah? Adik-adik boleh tulis di kolom komentar ya. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan acara utama kita, yaitu ayat hafalan. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum ayat hafalan kita pada hari ini apa? Yo apa? Nih, aku kasih tahu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Kejadian 7 pertama adik-adik. Adik, kalau misalnya adik-adik semua baca Alkitab, pasti adik-adik semua tahu ini ayat tentang apa gitu? Ya, itu adalah tentang Nuh adik-adik. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mengamalkan ayat hafalan. Siap ya? Kejadian 7 ayat pertama. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, adik-adik disciple, seperti yang sudah kita hafalkan dan kita baca tadi, ayat firman Tuhan tentang ketaatanmu, kita harus belajar satu hal penting adik-adik, bahwa Nuh itu bukan siapa-siapa adik-adik. Dia bukan artis yang terkenal, dia bukan penulis yang terkenal, dia bukan seorang pemerintah, bukan seorang menteri, bukan seorang presiden. Tapi Tuhan mau pakai Nuh untuk
supaya rencana Tuhan tergenapi adik-adik. Nah, dan apa respon yang diberikan Nuh waktu dia menerima dan mendapatkan tugas dari Tuhan? Nuh taat adik-adik kepada Tuhan. Ia tidak pernah kehilangan satu harapan apapun untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan adik-adik. Ia tidak pernah gentar adik-adik. Ia tetap taat. Karena Nuh punya hubungan yang intim, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan adik-adik. Makanya ia percaya bahwa apa yang ia dengar itu dari Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus kirim adik-adik. Oke, see you next time. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Kakak mau bawa informasi penting loh. Apa aja sih informasinya? Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua, yaitu mengikuti setiap aktivitas dan mengerjakannya dan juga kirimkan ke Cemeri. Yang ketiga, yaitu akan ada doa revival Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Nah adik-adik, kakak dorong adik-adik semua untuk ikut doa ya. Sekian informasi di minggu ini, sampai jumpa di informasi minggu depan. Bye-bye!